1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kami, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Batanghari. Tugas, demonstrasi kontekstual modul 2.3, coaching untuk supervisi akademik, yang terdiri dari observer atau pengamat, coach, dan juga coachee. Bersama saya, Lisa Ayulesti, SD 110 Trip 1 Tenam. Saya Gina Aprilianti dari SMK Negeri 7 Batanghari. Saya Agus Parman dari SD Negeri 80 Trip 1 Kilometer 3 Muara Bulian. Kegiatan coaching yang akan kami laksanakan terdiri dari 3 sesi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu Lisa. Waalaikumsalam Pak Agus. Ya, selamat sore. Apa kabarnya Bu Lisa? Selamat sore juga Pak Agus. Alhamdulillah saya dalam keadaan sehat. Bagaimana dengan kabarnya Pak Agus? Alhamdulillah Bu Lisa, kabar saya sehat Bu Lisa. Oh iya Bu Lisa, kabarnya hari ini Bu Lisa akan melakukan coaching ya? Ya benar Pak Agus. Nanti saya setelah ini akan melakukan kegiatan coaching bersama dengan Ibu Gina. Baik Bu Lisa, kira-kira permasalahan apa yang akan Ibu Lisa bicarakan? Kalau untuk permasalahan sih belum sampai ke situ ya Pak Agus. Namun saya sebelumnya sudah komunikasi melalui WA. Kalau kata Ibu Gina ada sesuatu yang ingin dibicarakan Pak Agus. Baik Bu Lisa, sebelum melakukan coaching nih Bu Lisa, Iya Pak. ya saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan rubrik penilaian pada kegiatan coaching Bu Lisa. Iya Pak, siap. Baik Ibu Lisa, sebelum melakukan coaching, ya saya akan mengamati dan menilai Ibu sesuai dengan rubrik penilaian. Iya Pak. Baik, apakah coaching yang dilakukan Ibu Lisa itu sesuai dengan alur tirta ataupun belum? Siap Pak. Nah, kemudian apakah pertanyaan-pertanyaan yang Ibu sampaikan kepada coach nanti sesuai dengan pertanyaan yang berbobot, dan tentunya bagaimana respon dari coach pada coach dari pertanyaan yang sudah diajukan. Baik Pak. Baik. Kemudian Bu Lisa jangan lupa menyesuaikan dengan prinsip coaching. Siap Pak. Baiklah, akan saya laksanakan sesuai dengan yang Pak Agus instruksikan. Baik Bu Lisa, menurut Ibu Lisa, kompetensi apa yang ingin Ibu Lisa gali dan kembangkan pada coaching kali ini? Baiklah Bapak, sebenarnya saya nanti dalam kegiatan coaching ingin mengembangkan kompetensi inti dari coaching. Di antaranya Pak, yang pertama itu adalah kehadiran penuh, di mana nanti saya akan berusaha hadir seutuhnya, mulai dari pikiran saya dan juga posisi keadaan saya dalam menghadapi coaching. Kemudian saya juga akan menjadi pengamat yang lebih aktif dan dilanjutkan nanti mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, sehingga pada kegiatan coaching si coaching dapat menemukan solusi ataupun bagaimana si coaching itu menemukan jawaban dari permasalahan yang akan nanti diutarakan pada saat kegiatan coaching Bapak. Baik Bu Lisa, jadi kompetensi yang ingin Ibu kembangkan adalah yang pertama kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Begitu Bu Lisa? Ya, benar sekali yang dikatakan oleh Pak Agus. Pertanyaan yang kedua, apakah ada kompetensi yang lebih spesifik yang dapat Ibu kembangkan saat melakukan coaching pada hari ini?
Iya Pak Agus, terkait kompetensi yang lebih spesifik yang nantinya akan saya kembangkan itu kalau menurut saya Pak Agus Baik. yaitu kehadiran penuh. Bagaimana nanti saya dapat hadir sepenuhnya sebagai coach pada saat coaching sehingga si coach itu Pak Agus bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang nantinya akan membuat si coach itu menemukan jawaban dari permasalahannya. Kemudian Pak Agus, selanjutnya saya juga akan lebih memperdalam bagaimana supaya saya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk si coach supaya coach itu juga bisa Pak Agus dari pertanyaan-pertanyaan saya tersebut akan menimbulkan pengetahuannya sehingga menjawab dari permasalahan yang telah diceritakan dan akan dibahas pada nantinya Pak Agus. Baik, Bu Lisa. Jadi kompetensi yang lebih spesifik yang ingin Ibu bisa kembangkan yaitu kehadiran penuh dan mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Lisa. Ya, benar sekali Pak. Kompetensi itu nantinya yang akan lebih saya kembangkan Pak. Pertanyaan terakhir Ibu Lisa, Ya Pak. sebelum nanti melakukan coaching, apakah ada indikator yang dapat ditentukan dan apakah kegiatan coaching ini bisa dikatakan berhasil Ibu Lisa? Ya Pak Agus, indikatornya adalah nanti di saat kegiatan coaching, saya sebagai coach berhasil mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh si coach. Itu Baik. pertama Pak Agus. Kemudian saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dapat menggali potensi sehingga coach dapat menemukan solusi dari permasalahannya. Dan yang terpenting dalam percakapan nanti, coach dapat menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang diutarakan pada kegiatan coaching tersebut. Luar biasa sekali Bu Lisa. Terima kasih Pak Agus. Jadi tujuannya adalah agar coaching dapat menemukan solusi ya dari permasalahannya sendiri. Ya. Nah, baik Bu Lisa, nanti silahkan melakukan coaching ya, dengan coaching, kemudian nanti saya akan mengamati coaching yang Ibu lakukan. Terima kasih Pak Agus, benar sekali tujuannya supaya nanti coach itu dapat mandiri Pak Agus. Betul, betul. Itu lebih tepatnya Pak Agus Betul. ya. Terima kasih Pak Agus, setelah ini tinggal menunggu waktu Pak Agus, mungkin sebentar lagi Bu Gina akan datang. Baik, terima kasih Bu Lisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Pak Agus, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A few moments later. Mari Pak Agus, kita minum dulu sambil menunggu kedatangan Ibu Gina. Assalamualaikum. Nah, waalaikumsalam Ibu Gina. Baik Ibu Lisa, saya akan mengamati Ibu Lisa bersama Ibu Gina ya. Silakan. Silakan duduk Ibu Gina. Baik Bu Lisa, terima kasih. Assalamualaikum Ibu Gina. Waalaikumsalam Ibu Lisa. Selamat sore Ibu Gina, bagaimana kabarnya Ibu Gina hari ini? Alhamdulillah kabar saya sehat Ibu. Nah kabar Ibu sendiri bagaimana? Alhamdulillah Bu, saya juga dalam keadaan sehat. Iya Ibu Gina, hari ini kan kita mau melakukan kegiatan coaching. Nah, pada beberapa hari yang lalu saya lihat itu di WA saya ada chat dari Ibu Gina. Katanya ada sesuatu yang ingin Ibu Gina sampaikan. Iya, mohon maaf ya Bu ya sebelumnya mungkin chat saya itu mengganggu waktu Ibu. Tidak Ibu Gina, tidak sama sekali. Makanya saat ini kita luangkan waktu untuk Ibu Gina dapat membicarakan permasalahan tersebut. Ya begini Bu Lisa ya, saya ini perhatikan ya Bu Lisa ya, rekan saya di sekolah itu dalam hal penyampaian materi kok setiap tahun itu masih menggunakan metode konvensional ya Bu ya. Ceramah lagi. Padahal kan ya Bu ya, sekarang ini kan info teknologinya itu sudah semakin canggih Bu. Iya Nah, benar. jadi kenapa sih guru-guru di sekolah saya itu kok masih menggunakan metode konvensional ceramah? Jadi saya itu melihat itu tuh beberapa siswa itu tuh kayak tidak antusias dalam belajar gitu Bu. Dan saya tanya itu katanya, nggak mau lah Bu, pembelajarannya bosan. Nah seperti itu Bu. Oke, berarti yang Ibu Gina ceritakan itu adalah permasalahan di sekolah Ibu Gina mengenai pembelajaran yang dilakukan oleh guru kepada siswa itu
tidak bervariatif, kurang bervariatif lah ya Ibu Gina lebih tepatnya, sehingga membuat siswa itu bosan dan juga kurang bersemangat ya Ibu Gina ya. Oke Ibu Gina. Dari permasalahan itu kan udah Ibu Gina sampaikan mengenai teknologi. Nah, teknologi, apakah teknologi yang seperti Ibu Gina katakan itu dapat diterapkan di sekolah Ibu Gina? Sepertinya bisa diterapkan Ibu ya, karena kan memang teknologi sekarang ini semakin canggih. Ya. Kebetulan juga di sekolah saya ini kan Bu, kalau masalah sinyal itu sudah bagus Ibu ya. Alhamdulillah ya Jadi Bu ya. kalau saya rasa itu pasti bisa diterapkan Ibu. Ya. Sekolah saya. Tidak ada yang mustahil ketika mau diusahakan Kalau ya Bu mencoba ya. pasti bisa gitu ya Bu ya. Tergantung bagaimana niat kita sebagai guru dapat memanfaatkan teknologi tersebut ke dalam pembelajaran. Oke. Dari kegiatan kita hari ini Bu Gina, coaching ini kira-kira apa nih yang ingin Ibu Gina dapatkan? Oke, baik Bu. Yang ingin saya dapatkan itu ya Bu, adanya perubahan gitu Bu ya di sekolah saya Bu ya. Dalam hal tadi itu penyampaian metode pembelajaran, model, kemudian media pembelajaran juga Bu. Perubahannya itu yang seperti apa? Coba Ibu Gina jelaskan keinginan Ibu Gina, perubahan yang terjadi di sekolah Ibu Gina terhadap rekan-rekan guru yang ada di sekolah. Ya, terima kasih Bu ya. Baik, yang ingin saya harapkan itu Bu, perubahannya itu semua guru di sekolah saya itu bisa dapat memanfaatkan teknologi secara baik ya Bu ya. Misalnya dalam penggunaan kayak aplikasi Quizizz itu Bu, sekarang yang lagi marak-maraknya itu Bu. Iya benar sekali Bu Gina. Kemudian bisa menggunakan media pembelajaran juga, video pembelajaran juga. Atau yang sederhana itu kayak slide PPT itu Bu, PowerPoint. Nah, jadi kan nanti pembelajaran itu akan berpusat kepada siswa, sehingga nanti siswa lebih aktif dan lebih bersemangat dalam belajar. Itu Bu. Oke, luar biasa sekali keinginan Ibu Gina, perubahan yang baik tentunya yang nanti akan menjadikan siswa-siswa itu lebih bersemangat dan tentunya tidak bosan ya Bu ya dalam pelajaran yang dilakukan sehari-hari di sekolah. Ya Ibu Gina, terkait dari perubahan teknologi, tadi Ibu Gina sudah sampaikan teknologinya, sarana dan prasarananya tentunya mendukung ya Bu? Ya, alhamdulillah mendukung sekali Bu, fasilitasnya Ibu. Alhamdulillah. Oke, dari yang Ibu Gina sampaikan itu terkait dari media, metode dan juga satu lagi model itu kan dimana tujuannya menciptakan pembelajaran yang bervariatif. Dan jika itu semua diterapkan di sekolah, tentunya sekolah kita itu berada pada posisi ideal ya Bu Gina ya. Betul Ibu, setuju Ibu. Nah, posisi ideal itu bisa kita katakan pada level itu ada pada level 10. Kira-kira nih sekolah Ibu Gina saat ini beradanya pada level berapa ya Bu ya? Sepertinya itu masih di level 5 ya Bu ya. Karena memang kebetulan di sekolah saya itu banyak guru yang senior Ibu. Jadi sepertinya sekarang ini masih berada di level 5 Ibu, karena masih sulit kayaknya untuk meningkatkan lebih dari itu. Menjadi sebuah tantangan bagi Ibu Gina bagaimana cara menaikkan levelnya. Dikarenakan di sekolah Ibu Gina itu secara keseluruhannya yang mendominasi itu adalah senior. Ibu Gina sebagai guru yang muda sangat bersemangat sekali ya untuk mengharapkan perubahan. Mantap sekali Ibu Gina. Oke Ibu Gina, dari level 5 yang Ibu Gina katakan, nah terkait dengan keinginan Ibu Gina perubahan, kira-kira bisa atau tidak perubahan itu dilakukan, dan jika dinaikkan level di sekolah Ibu Gina itu bisa naik ke level berapa? Kalau menurut itu Bu ya, mungkin bisa ke level 7 kayaknya Bu. Jadi 5 ke 7 sepertinya itu bisa Bu dilakukan ya Bu ya. Ya, jadi dari level 5 bisa dinaikkan ke level 7. Ke level yang lebih ideal itu mungkin bisa dikatakan sulit ya Bu ya. Dikarenakan tadi kondisi keadaan sekolah Ibu. Kebanyakan guru senior tadi Bu. Dari kenaikan level dari level 5 ke level 7 itu apakah sudah menjawab keinginan Ibu Gina terhadap perubahan? Sudah Ibu, sudah menjawab Ibu. Jadi itu merupakan keinginan Ibu Gina perubahan naik level dari level 5 ke level 7 sudah merupakan sebuah perubahan Ibu. Di dalam penyampaian pembelajaran yang lebih bervariatif di sekolah. Mantap sekali Ibu Gina, semangat ya Ibu Gina ya. Nah, untuk perubahan tersebut Ibu Gina,
kira-kira nih apa yang bisa Ibu Gina lakukan kepada rekan-rekan Ibu Gina supaya nantinya akan terjadi perubahan seperti yang Ibu Gina harapkan? Sebenarnya saya masih memikirkan Ibu rencana apa yang akan saya perbuat. Mungkin misalnya itu saya bisa melakukan mentoring atau pendampingan individu Ibu. Jadi secara face to face kepada rekan guru di sekolah secara bergantian atau juga bisa melakukan kegiatan workshop Ibu. Oke, berarti Ibu Gina sudah memiliki sebuah rencana yang ingin dilakukan. Terkait dari rencana tersebut Ibu Gina, pendampingan individu itu face to face yang akan menjadi targetnya tentunya ya rekan-rekan guru Ibu di sekolah yang belum memanfaatkan metode pembelajaran tadi. Rekan-rekan guru senior ya Ibu Gina ya. Baiklah Ibu Gina, dari rencana yang Ibu Gina ceritakan tadi, apakah ada strategi yang dapat Ibu Gina lakukan? Dan juga kira-kira bagaimana nih nantinya rekan-rekan Ibu Gina yang menjadi target lah ya bisa dikatakan untuk kegiatan pendampingan Ibu Gina, mereka bisa merasa nyaman Ibu Gina terhadap materi yang akan Ibu Gina sampaikan. Oke, nah mungkin kalau bukan dengan pendampingan individu Ibu, strategi saya bisa konsultasi dulu dengan kepala sekolah Ibu, mungkin dalam hal membuat workshop ataupun kegiatan seminar. Selain itu juga saya akan berkolaborasi dengan rekan-rekan saya di sekolah sehingga nanti kami bisa sama-sama mengetahui bagaimana sih cara membuat media pembelajaran itu yang menarik tentunya seperti itu Ibu, yang variatif. Benar sekali Ibu Gina, tentunya kita pertama sekali itu terhadap atasan ya Ibu Gina ya. Ketika atasan sudah mengizinkan, kita sesama guru nanti akan berkomunikasi, membangun komunikasi yang baik sehingga dapat berkoordinasi dan tentunya tujuan dari yang ingin Ibu Gina harapkan dapat tercapai melalui kegiatan workshop tersebut. Luar biasa sekali rencana-rencana yang ingin Ibu Gina lakukan. Kira-kira nih Ibu Gina, kegiatan workshop itu yang akan Ibu Gina lakukan di sekolah, materi yang akan Ibu Gina angkat itu mengenai apa? Oke, materi yang akan saya angkat itu Ibu tentang peningkatan kompetensi guru Ibu. Nah, tadi kan karena di sekolah saya itu banyak guru yang senior Ibu ya, jadi mungkin masih gaptek lah istilahnya dengan teknologi. Jadi diharapkan itu nanti guru-guru yang senior itu dapat meningkatkan kompetensinya dalam hal pembuatan model, metode, dan media pembelajaran. Jadi melek teknologi, luar biasa sekali. Kegiatan yang bertujuan untuk peningkatan kompetensi guru. Nah Ibu Gina, dari dua rencana tadi ada pendampingan individu dan juga ataupun kegiatan seminar atau workshop ya Ibu Gina. Dari keduanya itu kira-kira kegiatan mana yang saat ini nyaman dan tentunya dapat Ibu Gina realisasikan lebih cepat, sesegera mungkin lah gitu? Sepertinya itu kegiatan pendampingan individu ya Bu ya, karena kalau kegiatan workshop ataupun seminar tadi itu kan pasti membutuhkan biaya yang besar, persiapan juga yang matang, berarti waktunya butuh waktu yang lama dalam mempersiapkannya, dan ditambah lagi mau mencari narasumber yang kompeten juga Ibu. Nah jadi saya akan menggunakan yang mentoring atau pendampingan individu tadi. Iya benar sekali, untuk mencari narasumber dan lain semua itu juga menggunakan biaya tentunya. Jadi itu menjadi sebuah alasan Ibu Gina memilih untuk melakukan kegiatan pendampingan individu yang akan segera direalisasikan. Nah, untuk kegiatan pendampingan individu ataupun mentoring kepada rekan Ibu Gina di sekolah, apa yang dapat Ibu Gina lakukan kembali Ibu Gina? Rencana apa nih kira-kira? Oke, rencana saya itu saya ingin berkolaborasi dengan rekan sejawat yang paham IT Bu ya. Ya, apakah di sekolah Ibu Gina ada itu? Alhamdulillah ada Ibu, kebetulan memang saya ada teknisi di sekolah saya itu Ibu yang paham tentang teknologi. Jadi nanti saya akan berkoordinasi dengan rekan saya itu mungkin mencari waktu yang tepat gitu Bu ya, melakukan pendampingan individu cara bergantian kepada rekan guru tadi yang membutuhkan yang senior. Luar biasa sekali, Ibu Gina akan berkolaborasi dengan rekan yang menguasai IT yang ada di sekolah.
Dan tentunya Ibu Gina juga membuat sebuah rencana ya, Ya. untuk kegiatan pendampingan individu ini. Rencananya itu bisa terkait apa saja Ibu Gina? Apa mungkin misalnya jadwal ataupun siapa saja gitu, bisa Ibu Gina ceritakan? Nah, rencananya itu Bu, yang pertama itu saya akan berkomunikasi tadi Bu ya dengan Mantap. rekan Jawa tadi yang Ya. ini paham IT, kemudian saya akan menentukan jadwalnya Nah, mungkin Bu ya. luar biasa. Kapan bisanya untuk diajak untuk melakukan pendampingan, kemudian juga menentukan waktu yang pas juga kepada Luar biasa rekan-rekan sekali. guru tadi Bu. Nah, sehingga kami dapat berkolaborasi dengan baik Bu, tanpa mengganggu jam pelajaran gitu. Ya. Mantap Ibu Gina, semangat ya Ibu Gina ya. Nah, kira-kira nih Ibu Gina, kapan Ibu Gina akan melakukan ataupun merealisasikan kegiatan pendampingan individu ini? Secepatnya Ibu ya, mungkin minggu depan Ibu saya akan coba realisasikan Ibu, melakukan kegiatan pendampingan individu, baik secara tadi itu Bu, pribadi ya Bu ya, ganti-gantian ya Bu ya, Iya. untuk menemui guru yang Senior lah yang menjadi Ya. target lah istilahnya Ibu Gina ya. Oke, jadi waktunya untuk kapan dan kapan itu fleksibel. Yang jelas minggu depan Ibu Gina akan memulai kegiatan pendampingan individu ini. Mantap sekali Ibu Gina. Saya doakan nantinya kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik. Oke Ibu Gina, iya sama-sama Ibu. Kira-kira Ibu Gina dari percakapan kita ini, apakah ada yang sudah Ibu Gina dapatkan? Alhamdulillah Ibu, dari bincang-bincang kita tadi, saya memperoleh gambaran Ibu ya, Iya. bagaimana dapat meningkatkan metode ataupun model pembelajaran dalam hal penyampaian materi pembelajaran tadi Bu yang lebih Bervariatif. Kemudian juga bagaimana saya menggunakan kegiatan pendampingan individu atau mentoring tadi untuk berkolaborasi dengan rekan sejawat Ibu. Berarti Ibu Gina sudah mendapat gambaran, istilahnya gambaran apa yang akan Ibu Gina lakukan supaya menjawab perubahan yang ingin Ibu Gina dapatkan. Luar biasa sekali Ibu Gina. Iya Ibu Gina, kalau kita lihat waktunya ini Ibu Gina, mungkin Ibu Gina setelah ini ada kegiatan lain lagi. Saya mengucapkan terima kasih Ibu Gina, bincang-bincang kita hari ini luar biasa sekali. Saya doakan supaya nanti kegiatan yang Ibu Gina rencanakan dapat berjalan dengan baik. Amin. Terima kasih ya Ibu ya. Iya. Nanti kalau misalnya saya membutuhkan Ibu kembali untuk berbicara, ngobrol, semoga Ibu bisa menerima dengan baik ya Bu ya. Insya Allah Ibu Gina pun juga nanti jangan sungkan-sungkan apabila ada menemukan kendala ataupun ingin siap. diceritakan sharing, saya siap mendengarkan. Baiklah Ibu Gina, saya tunggu cerita-cerita menarik kembali dari Ibu Gina setelah melakukan kegiatan mentoring. Terima kasih Ibu Gina, selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A few moments later. Bu Lisa, ya tadi sudah melakukan coaching ya bersama Ibu Gina. Alhamdulillah sudah selesai Pak Agus. Baik Ibu Lisa. Nah, sebelum penutup Bu Lisa, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Ibu Lisa. Ya. Baik, yang pertama yaitu terkait indikator pencapaian apa yang sudah Ibu capai terhadap pelaksanaan coaching bersama Ibu Gina tadi. Oke, baiklah Pak Agus, terkait indikator yang tercapaian dalam kegiatan coaching tadi, kalau menurut saya Pak Agus, kegiatan coaching saya bersama Ibu Gina, saya sudah melakukan sesuai dengan alur Tirta. Baik Bu Lisa. Pertama saya menanyakan tujuan dari percakapan kami tersebut, kemudian dilanjutkan dengan mengidentifikasi masalah, dan juga selanjutnya mengatur eksekusi apa yang nanti akan dilakukan, dan dilanjutkan dengan tanggung jawab menentukan kegiatan yang akan dilakukan oleh Ibu Gina terhadap permasalahan yang diceritakan. Sehingga alur tersebut Pak bisa menggali koci dalam mengidentifikasi masalah dan juga menemukan solusi dari permasalahannya tersebut. Baik Bu Lisa, luar biasa sekali Bu Lisa. Terima kasih Pak. Tadi sudah melaksanakan coaching dengan baik ya.
saya mengamati dari awal hingga akhir Bu Lisa sudah melaksanakan coaching secara menyeluruh bersama Ibu Gina. Iya Pak Agus. Ya, Ibu sudah melakukan coaching sesuai dengan alur Tirta, Ibu, di mana ya tadi Ibu Gina dapat menemukan solusi-solusi dari permasalahan yang disampaikan kepada Ibu Lisa. Alhamdulillah Pak. Nah, sebelum kita tutup, kira-kira apalagi kompetensi indikator yang ingin lebih ditingkatkan lagi menurut Ibu Lisa? Untuk kompetensi yang nantinya ingin saya perdalam lagi Pak, ataupun saya kembangkan, yaitu cara memahami kembali proses coaching sesuai dengan alur Tirta, sehingga nanti coaching yang berikutnya akan saya laksanakan itu bisa berjalan dengan baik dan memang benar-benar sesuai dengan alur Tirta, sehingga tujuan dari coaching tersebut dapat saya peroleh Pak, begitu. Baik Bu Lisa, terima kasih, luar biasa sekali Bu Lisa ya. Terima kasih Bapak. Kita dari awal sampai akhir sudah melaksanakan pendampingan. Demikian kegiatan kita hari ini Bu Lisa ya. Iya Semoga Pak. depannya Bu Lisa bisa melakukan coaching untuk lebih baik lagi Bu Lisa. Ya, jadi observasi kita hari ini cukup ya Bapak ya. Baik Bu Lisa, jadi observasi kita hari ini saya rasa cukup. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama Bu Lisa. Sampai ketemu lagi di lain waktu Bu Lisa. Terima kasih Bu Lisa. Ya, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Pak Agus, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Agus dan mohon maaf ya Pak Agus apabila ada kesalahan yang baik disengaja ataupun tidak. Selamat beraktivitas kembali untuk Pak Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Gina. Selamat siang Bapak, bagaimana kabar Bapak hari ini? Selamat siang Ibu Gina. Alhamdulillah kabar saya sehat Bu Gina. Hari ini Bapak ingin mengadakan coaching ya Pak? Kalau boleh tahu, kira-kira Bapak sudah tahu belum ya permasalahan apa yang ingin Bapak bicarakan pada hari ini? Baik Bu Gina, sebenarnya sudah ada janji dengan Ibu Lisa untuk melaksanakan coaching hari ini. Namun saya belum tahu apa yang akan disampaikan oleh Ibu Lisa. Nanti ketika bertemu dengan Ibu Lisa, saya mungkin baru tahu apa permasalahan yang akan disampaikan oleh Ibu Lisa. Nah Pak, sebelum kita melakukan coaching, Ya, Bu. sebagai langkah awalnya saya akan mengajukan pertanyaan kepada Bapak. Ya, Bu. Pertama-tama saya akan mendiskusikan rigid penilaian yang akan saya nilai pada hari ini Pak. Baik Ibu, terima kasih Ibu. Pada coaching hari ini saya akan mengamati dan menilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur kita belum? Bagaimana Bapak mengajukan pertanyaan kepada coaching? Dan bagaimana juga coaching menanggapi atau merespon pertanyaan dari Bapak. Dan juga Pak ya, jangan lupa sesuaikan dengan prinsip dari coaching, yaitu ada 3 Bapak. Yang pertama kemitraan, yang kedua proses yang kreatif, dan yang ketiga itu adalah memaksimalkan potensi. Baik Ibu, terima kasih Ibu atas arahannya. Menurut Bapak, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan pada kegiatan coaching hari ini? Baik Ibu Gina, di kegiatan coaching hari ini saya akan mengembangkan potensi pada diri saya, di mana ini masuk ke dalam prinsip coaching. Yang pertama itu mendengarkan secara aktif, kemudian hadir secara penuh, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching, sehingga saya dapat menggali informasi lebih dalam lagi atas permasalahan yang diajukan oleh coaching kepada saya, Ibu Gina. Baik Pak, jadi kompetensi yang ingin Bapak kembangkan pada coaching hari ini itu ada 3 ya Pak ya. Yang pertama tadi mendengarkan secara aktif, kemudian kehadiran penuh, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Iya benar sekali Ibu Gina. Baik, saya lanjutkan pada pertanyaan yang kedua sebelum kita lanjut coaching. Dari 3 kompetensi tadi yang ingin Bapak kembangkan,
Mungkin ada tidak Pak kompetensi yang lebih spesifik lagi yang menjadi prioritas Bapak, yang Bapak kembangkan lebih dalam? Sebenarnya Ibu Gina, yang paling sulit menurut saya itu yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kemudian selain itu juga yaitu kehadiran penuh, di mana saya harus fokus hadir dalam kegiatan coaching bersama coach, sehingga saya dapat mendalami secara keseluruhan permasalahan-permasalahan apa yang diajukan oleh coach kepada saya, Ibu Gina. Oke. Oke, berarti kompetensi yang ingin Bapak kembangkan lebih dalam lagi yaitu bagaimana mengajukan pertanyaan yang berbobot dan kehadiran penuh ya Pak ya. Iya, Bu. Oke Pak, pertanyaan terakhir ini Pak ya. Apakah ada indikator pencapaian yang bisa kita tentukan dan bagaimana sih kita bisa menentukan bahwa coaching ini berakhir Bapak? Baik Ibu Gina, indikatornya adalah ketika saya mengajukan pertanyaan kepada coach, di mana saya dapat mengidentifikasi masalah-masalah yang diajukan oleh coach dalam coaching tersebut, dan coach dapat menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan yang diajukan ketika kami melakukan coaching. Luar biasa Pak Agus. Jadi tujuannya adalah coach secara mandiri dapat menemukan solusi dari permasalahannya ya Pak. Ya Bu. Baik, itu sangat jelas Pak. Nah sekarang silakan Bapak melakukan coaching. Baik Ibu, terima kasih Ibu. Sama-sama Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Ibu. A few moments later. Assalamualaikum Ibu Lisa. Waalaikumsalam Pak Agus. Ya, selamat siang. Apa kabarnya Ibu Lisa? Selamat siang juga Pak Agus. Alhamdulillah saya dalam keadaan sehat. Bagaimana dengan kabarnya Pak Agus? Alhamdulillah Ibu Lisa, kabar saya sehat Ibu Lisa. Oh iya Bu Lisa, beberapa waktu yang lalu saya lihat di WA saya, Ibu ada menghubungi saya. Nah, kira-kira Ibu Lisa ada yang mau disampaikan ya? Iya benar Pak Agus, saya menghubungi Pak Agus melalui WA. Mohon maaf ya Pak Agus kalau itu sekiranya Ya, mengganggu. nggak apa-apa Bu Lisa. Terima kasih Pak. Begini Pak Agus, terkait apa yang ingin saya sampaikan. Saya itu Pak Agus mau menceritakan sebuah permasalahan yang ada di sekolah saya. Jadi begini Pak Agus, kalau saya perhatikan itu dari tahun ke tahun di Iya. sekolah saya itu Pak, sepertinya tidak ada perubahan dalam hal penyampaian materi pembelajaran. Yang saya lihat itu Pak, di sekolah dalam kegiatan pembelajaran itu metode yang disampaikan oleh guru itu Iya. menggunakan metode konvensional, di mana yang dilakukan oleh guru kegiatannya itu ceramah, kemudian besoknya lagi ceramah, Iya, iya. begitu seterusnya Pak Agus. Seperti tidak menyesuaikan dengan keadaan sekarang Pak Agus, karena kita tahu ya Pak Agus, yang namanya teknologi itu tuh perkembangan zaman sekarang itu kan sudah semakin canggih. Betul. Dan juga bukan hal yang sulit lagi bagi kita untuk menyeimbangkan dengan kemajuan zaman saat ini Pak Agus. Nah jadi saya itu merasa ini adalah sebuah permasalahan karena siswa-siswa yang ada di sekolah saya itu nampaknya Pak Agus ada yang bosan lah, ada yang seperti tidak bersemangat karena mengikuti pembelajaran, ya dikarenakan cara guru menyampaikan materi dan juga lain sebagainya itu Pak Agus sepertinya kurang bervariatif Pak Agus, begitu. Baik Ibu Lisa, saya sudah mendengarkan apa yang Ibu sampaikan. Kira-kira Ibu Lisa dari percakapan kita hari ini, apa yang ingin Bu Lisa dapatkan? Ya Pak Agus, kegiatan pembicaraan kita hari ini, makanya saya meminta waktu Pak Agus. Saya itu ingin mendapatkan sesuatu perubahan terkait dari kegiatan yang ada di sekolah saya Pak Agus dalam hal penyampaian materi pembelajaran dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari di sekolah Pak Agus. Jadi Bu Lisa, perubahan apa sih yang ingin Ibu dapatkan? Iya Pak Agus, perubahan itu yang saya maksudkan Pak Agus, sesuai dengan tadi kalau kita lihat perkembangan zaman, setidaknya kan guru itu bisa memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Betul. Salah satu contohnya Pak Agus menggunakan
puisis yang saat ini sedang marak-maraknya, dan itu pun juga bukan merupakan hal yang sulit Pak Agus untuk iya. diakses. Betul. Anak SD pun sekarang di sekolah-sekolah yang lain kan udah banyak ya Pak Agus kita Iya. lihat menggunakan Betul sekali Bu. menggunakan aplikasi tersebut. Atau yang lebih simpelnya lah ya Pak Agus ya, seperti menggunakan slide gitu. Nah, PowerPoint itu pun juga bisa kita buat melalui aplikasi yang saat ini apa namanya Pak Agus? Canva ya. Benar. Aplikasi Canva itu kan banyak fitur-fitur menarik yang dengan mudahnya bisa dimanfaatkan oleh guru, sehingga guru bisa membuat sebuah media pembelajaran yang nantinya akan menjadi media untuk anak murid itu mereka itu merasa senang Pak Agus belajar, merasa menarik bagi anak-anak itu Pak Agus. Ataupun juga Pak Agus, YouTube lah lebih mudahnya. Kalau misalnya kita mungkin nggak ada waktu gitu ya Pak Agus ya, bisa kita ambil di YouTube untuk menyediakan media-media yang bervariatif di saat kegiatan pembelajaran di sekolah Pak Agus. Saya ingin itu yang seperti itu Pak Agus. Baik Ibu Lisa, dari yang Ibu sampaikan tadi nih Bu ya, memang pada saat ini sesuai dengan perkembangan zaman seperti media, metode, model pembelajaran ini sangat diperlukan. Apalagi sekarang ini perlu pembelajaran yang interaktif Bu Lisa ya. Nah, dari model, media, kemudian dan sumber belajar itu termasuk sudah masuk level 10 Ibu Lisa. Iya Bapak. Iya, sudah masuk level 10. Nah, kira-kira nih menurut Bu Lisa, sekolah Ibu ini sudah di level berapa kira-kira Bu Lisa? Iya Pak, level 10 tuh berarti udah ideal banget ya Pak ya. Betul, sudah ideal. Aduh, kalau sekolah saya itu rasa-rasanya Pak, saat ini level 5 Pak. Level 5 Bu Lisa ya. Itu semua karena banyaknya guru senior Pak Agus. Iya. Jadi yang muda-muda seperti saya lah ya Pak Agus. Iya. Seperti begini Pak Agus, kan kita kan bisa dibilang belum memasuki usia lansia. Jadi guru-guru yang ada di sekolah saya itu Pak Agus, 70%-nya itu kebanyakan guru senior. Sehingga saat ini bisa saya katakan sekolah saya itu beradanya pada level 5. Level 5. Iya. Baik Bu Lisa. Dari yang sudah Ibu sampaikan tadi, sekolah Ibu ini masih berada di level 5 Bu ya. Iya. Nah, kira-kira nih Bu Lisa, bisa nggak untuk naik ke level yang mungkin dirasa Ibu Lisa itu mampu Ibu Lisa untuk mengembangkannya gitu. Oke, kalau naik level itu sekarang kan level 5. Ya, saya rasa Pak Agus naik levelnya itu bisa ya Pak Agus diusahakan untuk menjadi ke level 7. Oh, seperti itu. Saya rasa insya Allah bisa Pak Agus ketika memang benar-benar kami niat semuanya udah baik, udah direncanakan dengan baik, bisa Pak Agus naiknya itu ke level 7 lah gitu. Baik Bu Lisa. Nah, ini saya apresiasi Bu Lisa ya. Terima kasih Pak Agus. Namun upaya apa yang akan Ibu lakukan untuk menaikkan dari level 5 ke level 7 tadi? Pasti ada upaya dong yang akan Ibu lakukan. Kira-kira menurut Ibu Lisa seperti apa? Oke, sebenarnya di sini saya juga masih memikirkan Pak Agus ya. Belum memutuskan sebuah rencana, namun udah ada Pak Agus yang terbayang oleh saya apa yang akan saya ceritakan terkait rencananya. Itu pertama, saya udah merencanakan sebuah kegiatan pendampingan individu. Seperti itu. Secara face to face kepada guru tersebut ataupun mentoring. Nah, begitu Pak Agus. Atau yang lebih besarnya lagi, saya nanti akan merencanakan sebuah kegiatan seperti workshop ataupun pelatihan ya. Pelatihan di sekolah saya tersebut Pak Agus. Seperti itu saya rasa Pak Agus. Baik Bu Lisa. Baik Bu Lisa. Ya, Pak. Tadi Ibu Lisa menyampaikan akan membuat bentuk workshop atau seminar. Nah, kira-kira bentuk kegiatannya itu seperti apa Bu Lisa ya? Iya Pak, yang jelas itu kan Pak sesuai dengan apa yang menjadi tujuan saya. Jadi saya ingin membuat sebuah workshop yang bertemakan meningkatkan kompetensi guru. Nah, misalnya saja dalam penggunaan media pembelajaran yang bervariatif gitu. Nah,
di mana nanti saya juga akan menghadirkan pemateri-pemateri yang kompeten Pak Agus yang dapat membuat kami guru-guru, khususnya guru-guru yang akan menjadi target lah ya Pak Agus, bisa memahami dari tujuan kegiatan tersebut Pak. Baik Bu Lisa ya, luar biasa ya Bu Lisa ya. Terima kasih Pak. Dari strategi yang sudah Ibu sampaikan tadi, nah kira-kira strategi apa yang membuat rekan guru di sekolah Ibu itu yang merasa nyaman ketika Ibu akan melaksanakan kegiatan tersebut? Oke Pak Agus, yang pertama sekali itu kan Pak Agus, kalau terkait strategi itu saya akan berkoordinasi ataupun meminta izin kepada atasan, itu yang paling utama. Selanjutnya nanti dengan rekan-rekan saya itu sebelum saya melakukan kegiatan tersebut, pastinya Pak Agus saya akan membangun sebuah komunikasi yang baik dulu. Saya sampaikan dulu bagaimana alasannya dan apa sih maksud dari tujuan dari kegiatan saya melakukan kegiatan tersebut Pak Agus, sehingga teman-teman saya ataupun rekan-rekan saya itu merasa nyaman, mereka tidak merasa tersinggung lah atau bagaimana gitu ya Pak Agus, sehingga apa yang menjadi tujuan dari kegiatan pembelajaran saya itu dapat tercapai Pak Agus. Salah satunya itulah Pak Agus, istilah komunikasi dan juga koordinasi sehingga semuanya bisa bersinergi. Iya, luar biasa ya Bu ya. Terima kasih. Kira-kira strategi mana nih yang membuat guru-guru nyaman, kemudian yang bisa secepatnya terrealisasi lah Bu Lisa? Oke Pak Agus, kalau saat ini sih kalau menurut saya yang bisa ataupun nyaman lah ya Pak Agus segera dilakukan dari kedua rencana yang saya sebutkan tadi, itu kegiatan pendampingan individu. Karena jika saya memilih untuk membuat sebuah workshop ataupun kegiatan pelatihan, itu saya rasa Pak Agus memerlukan sebuah waktu yang cukup panjang. Itu kan terkait dari perencanaan dan segala sesuatunya, tempat, waktu, sarana dan prasarananya itu kan semuanya harus dipersiapkan secara matang. Kemudian juga yang paling penting itu biayanya Pak Agus. Dan yang intinya itu dari semua kegiatan workshop itu saya pun juga harus mencari pemateri yang kompeten gitu. Nah, sumber ya Bu ya. Betul. Jadi tidak sembarangan pemateri kalau untuk kegiatan workshop. Jadi saya putuskan Pak Agus, kegiatan rencana untuk sebuah perubahan dari yang saya inginkan itu adalah kegiatan pendampingan individu. Baik Bu Lisa. Nah, Bu Lisa tadi sudah menyampaikan bahwasanya ya bisa dikatakan dalam waktu dekat ini Ibu akan melaksanakan pendampingan individu ya Bu Lisa ya. Ya benar Pak. Kira-kira Bu Lisa untuk pendampingan individu ini kapan mau Ibu realisasikan? Kalau waktunya sih saya rasa itu fleksibel ya Pak ya. Karena nanti saya sebelum melakukannya itu saya juga akan berkomunikasi terlebih dahulu Pak dengan rekan saya, karena saya melakukan kegiatan itu tidak hanya sendirian Pak. Saya membutuhkan bantuan dari rekan saya di sekolah Pak Agus. Itu yang saya rencanakan. Saya nanti akan mengajak rekan saya yang merupakan ahli teknologi untuk mendampingi saya lah Pak Agus ya, agar bisa menyampaikan tentang media-media pembelajaran yang bervariatif pada rekan-rekan guru saya pada saat kegiatan pendampingan individu tersebut. Nah, terkait waktu yang tadi Pak Agus tanyakan itu fleksibel Pak Agus. Tanggalnya itu berapa saya belum bisa menentukan, namun saya akan melaksanakannya minggu depan. Nah, iya, setelah minggu ini saya akan mulai melaksanakan kegiatan pendampingan individu dengan sebelumnya saya merencanakan segala sesuatunya Pak Agus. Baik Bu Lisa ya, jadi tentunya dari kegiatan yang Ibu sampaikan tadi perlu membutuhkan support ya. Oh, tentu Pak Agus. Dari rekan, sejawat, kemudian ya mungkin support dari yang Ibu sampaikan tadi yang sudah memiliki kemampuan di bidang IT. Iya. Nah, tentunya Ibu mengarah ke pendampingan individu tentunya ya. Iya. Pendampingan individu yang akan Ibu Lisa lakukan. Nah, untuk selanjutnya Ibu Lisa, pendampingan individu yang seperti apalah kira-kira Ibu Lisa? Oke. Pendampingan individu yang akan saya lakukan itu Pak adalah pendampingan individu yang secara face to face.
nanti saya melakukan kegiatan tersebut dengan berkomunikasi terlebih dahulu kepada guru mana dan kapan saya akan mengatur jadwalnya yang benar-benar pas kepada guru tersebut. Yang sebelumnya itu semuanya udah saya rencanakan Pak Agus. Nah, jadi nanti saya akan membuat jadwalnya Pak Agus. Jadwalnya terkait siapa saja, kapan saja, dan materinya tentu jelas itu tadi Pak Agus tentang media pembelajaran yang variatif. Nah, begitu Pak Agus. Baik Bu Lisa. Nah, jadi untuk support dan ibaratkan yang akan mendampingi Ibu ini dalam kegiatan tersebut, mungkin bisa Ibu ceritakan siapa yang akan Ibu ajak? Oke Pak Agus, siapa yang akan saya ajak berkolaborasi Ya, betul itu sekali. kebetulan Pak Agus ada tuh guru di sekolah saya, dia menjadi perpustakawan di perpustakawan untuk bidang IT. Alhamdulillah rekan saya itu memahami dalam penggunaan aplikasi-aplikasi. Jadi nanti saya akan berkolaborasi dan berkomunikasi terlebih dahulu sehingga apa yang akan menjadi tujuan saya itu kepada rekan saya dapat terlaksana dengan baik Pak Agus. Oke Bu Lisa. Bagaimana nih dari percakapan kita, kira-kira apa yang sudah Ibu Lisa dapatkan? Iya Pak, alhamdulillah Pak, saya sudah mendapatkan gambaran tentang apa nanti yang akan saya lakukan untuk sebuah perubahan di sekolah saya, di mana saya mengharapkan kegiatan di sekolah saya itu menjadi sebuah pembelajaran yang bervariatif Pak Agus. Nah, dengan melakukan kegiatan pendampingan individu. Alhamdulillah ya Bu Lisa ya, sudah ada gambaran ya. Alhamdulillah. Untuk melakukan perubahan di sekolah Ibu terkait dalam penerapan pembelajaran, khususnya dalam membuat model pembelajaran, media pembelajaran, yang metode yang lebih bervariatif ya. Nah, oke, ya selamat Bu Lisa untuk melakukan rencananya, kegiatannya di sekolah ya Bu Lisa ya. Siap Pak. Nah, saya tunggu nih kabar-kabarnya yang tentu bakal menarik nih yang akan saya dapatkan dari cerita-cerita Ibu Lisa nanti. Iya Bapak, nanti sekiranya saya menemukan kendala ataupun ada yang ingin saya ceritakan, mohon Pak Agus siap sedia kembali ya Pak Agus, saya akan menghubungi Pak Agus kembali. Baik Bu Lisa, dengan senang hati saya welcome Bu Lisa. Kapanpun Ibu Lisa ingin berbagi, berkolaborasi, saya siap Ibu Lisa. Alhamdulillah, terima kasih Pak Agus. Baik Bu Lisa, mungkin cukup ya Bu Lisa kegiatan coaching hari ini. Terima kasih Bu Lisa, saya tunggu kabarnya dari Ibu. Dan, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali ya Pak Agus di lain waktu. Mari Pak Agus. Ya, mari Bu Lisa. Iya. A few moments later. Pak Agus tadi sudah melakukan coaching ya bersama Ibu Lisa? Iya benar sekali Ibu. Nah sebelum kita penutupan, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan dulu ya Pak. Iya Bu. Yang pertama, apa sih yang sudah Bapak dapatkan dari kegiatan coaching hari ini terkait dengan indikator pencapaian yang sudah Bapak inginkan? Baik Bu Gina, dalam coaching hari ini tentunya saya sudah melakukan kegiatan sesuai dengan alur kita Bu Gina. Nah, kemudian saya pun sudah menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi dan menanyakan rencana aksi yang akan dilakukan. Tentunya tanggung jawab dari kegiatan coaching tersebut. Apa permasalahan-permasalahan yang sudah diutarakan oleh coach kepada saya, dan tentunya ini juga sudah sesuai dengan coaching yang saya lakukan tentunya gitu begitu. Oke Pak Agus, nah menurut saya sebagai observer, proses coaching yang sudah Pak Agus lakukan tadi bersama Ibu Lisa sudah berjalan dengan baik. Kemudian proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur kita. Kemudian Pak Agus juga sudah berusaha mengajukan pertanyaan kepada Ibu Lisa sehingga Ibu Lisa dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Dan juga yang terakhir, proses prinsip coaching juga sudah sesuai Pak Agus. Baik Ibu Gina, terima kasih atas observasi yang dilakukan kepada saya.
pertanyaan terakhir nih Pak ya, Iya, sebelum Bu. penutupan. Dari hasil yang sudah Bapak lakukan tadi bersama Ibu Lisa, Iya. kompetensi apa sih yang ingin Bapak kembangkan lagi Pak? Baik Bu Gina, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu lebih mengarah kepada pengembangan di alur tirtanya Ibu, di mana saya dapat kedepannya dapat lebih baik lagi dalam melakukan coaching sesuai dengan alur tirta, begitu Bu. Nah begitu ya Pak. Semoga kedepannya kita dapat melakukan coaching lebih baik lagi ya Pak. Ya, Bu. Demikian observasi kita hari ini. Semoga dapat bermanfaat ya Pak. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Gina. Waalaikumsalam Ibu Isa. Selamat sore Ibu Gina. Bagaimana kabar Ibu Gina sore ini? Selamat sore juga Ibu Isa. Alhamdulillah kabar saya baik Ibu. Ibu Isa sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Ibu Gina, saya dalam keadaan sehat sama seperti Ibu Gina. Oh ya, Ibu Gina, sore ini Ibu Gina akan melakukan kegiatan coaching ya? Iya benar Ibu. Bersama dengan Pak Agus? Iya betul sekali. Oke, baiklah Ibu Gina, kira-kira untuk kegiatan nanti apakah Ibu Gina sudah mengetahui permasalahan apa yang akan dibahas dalam kegiatan coaching? Sebenarnya belum sih Bu, cuma baru janjian saja dengan Pak Agus. Kemarin Pak Agus ada WA saya, cuma juga saya belum tahu permasalahannya apa Ibu. Tapi rencana mau dibicarakan ini nanti Bu, mau ketemu. Oke, baiklah Ibu Gina. Sebelum Ibu Gina melakukan kegiatan coaching, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan ya Ibu Ya. Gina ya. Baik Ibu. Pertama-tama saya akan membahas mengenai pengamatan dan juga rubrik yang sesuai dengan penilaian ya Bu Gina ya. Pada kegiatan coaching ini saya akan mengamati dan juga menilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah kegiatan coaching nanti sesuai dengan alur tirta atau belum Ibu Gina? Ibu. Kemudian bagaimana Ibu Gina nanti memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga dapat membuat coach merespon dari pertanyaan yang Ibu Gina berikan. Baik Ibu. Dan yang terpenting jangan lupa Ibu Gina prinsip-prinsip coaching diantaranya kemitraan, memaksimalkan potensi dan juga proses yang kreatif. Baik Ibu. Baiklah Ibu Gina, pada kegiatan coaching nanti, kompetensi apa yang ingin Ibu Gina gali dan Ibu Gina kembangkan sesuai dengan prinsip coaching? Sebenarnya saya ingin mengembangkan keterampilan inti coaching Bu. Ada 3 kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan. Yang pertama itu adalah kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan juga yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, berarti ketiga dari keterampilan inti coaching tersebut, salah satunya diantaranya itu hadiran penuh, mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan berbobot akan Ibu Gina kembangkan pada saat coaching nanti. Oke, dari ketiganya itu Ibu Gina, kira-kira nih keterampilan atau kompetensi mana yang lebih spesifik akan Ibu Gina kembangkan atau Ibu Gina gali kembali? Baik Ibu, nah kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan lebih dalam lagi itu ada 2 ya Ibu. Yang pertama itu hadiran penuh, kemudian yang kedua mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, jadi keduanya itu nanti yang akan lebih spesifik Ibu Gina gali dalam kegiatan coaching ya? Ya, betul Ibu. Baiklah Ibu Gina nih, pertanyaan terakhir sebelum Ibu Gina melanjutkan ke kegiatan coaching, apakah ada indikator penentu sebagai nanti Ibu Gina bisa menentukan kegiatan coaching tersebut berhasil atau tidak? Baik Ibu, indikator keberhasilan yang dapat saya lakukan nanti dalam kegiatan coaching itu yaitu saya dapat mengajukan pertanyaan kepada coach, kemudian sehingga coach nanti dapat menemukan solusinya sendiri dari masalah yang dia hadapi. Oke, berarti secara tidak langsung nanti akan teridentifikasi ya Ibu Gina permasalahan yang dihadapi oleh coach. Baik sekali Ibu Gina, luar biasa sekali. Oke, berarti di sini sudah jelas Ibu Gina tujuan dari kegiatan coaching yang akan Ibu Gina lakukan bersama Pak Agus adalah agar nanti Pak Agus sebagai coach dapat secara mandiri menemukan solusi dan juga menggali potensinya sehingga dapat
menemukan apa namanya itu solusi ataupun menjawab dari permasalahan yang dihadapi oleh coaching ya Bu Gina ya. Iya, betul Jelas sekali. Selamat melaksanakan kegiatan coaching Ibu Gina, semoga berhasil. Kita tutup dulu sambil menunggu kedatangan Pak Agus ya Bu Gina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lisa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A few moments later. A few moments later. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam Ibu Gina. Selamat sore Bapak. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Selamat sore Ibu Gina. Alhamdulillah kabar saya baik. Gimana kabar Ibu Gina? Alhamdulillah kabar saya juga baik Bapak. Oh iya, beberapa hari yang lalu sepertinya Bapak ada WA saya ya. Mungkin ada yang ingin disampaikan Pak? Iya Ibu Gina. Jadi saya pada hari ini ingin menyampaikan terkait dengan permasalahan yang ada di sekolah saya. Di mana dari tahun ke tahun dalam kegiatan pembelajaran sekolah saya itu masih menggunakan metode konvensional Bu. Di mana hari-harinya guru itu melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan ceramah lagi Bu, ceramah lagi. Padahal kan pada saat ini perkembangan zaman itu sudah pesat Ibu, bisa menggunakan media, metode atau model pembelajaran yang lebih interaktif, yang lebih bervariatif lagi begitu Ibu Gina. Oh begitu ya Pak. Nah dari permasalahan yang sudah Bapak sampaikan tadi, kalau saya garis bawah itu ya Pak, berarti adanya permasalahan dengan rekan guru yang masih menggunakan metode pembelajaran yang kurang bervariatif ya Pak ya? Iya Bu, betul sekali Bu. Oke. Nah dari percakapan kita hari ini, apa sih yang ingin Bapak dapatkan? Baik Ibu, yang ingin saya dapatkan tentunya adanya perubahan Bu. Perubahan dalam hal kegiatan pembelajaran yang lebih interaktif lagi di sekolah saya, mungkin seperti itu Bu. Oke, berarti adanya perubahan ya Pak ya. Iya, nah Bu. perubahan seperti apa sih yang ingin Bapak dapatkan gitu? Nah, jadi perubahan yang ingin saya dapatkan misalnya Bu, dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, Ya. guru-guru bisa menggunakan model pembelajaran Bu, model pembelajaran yang bervariatif, di mana pada saat ini banyak sekali media-media pembelajaran yang bisa digunakan oleh guru-guru. Bahkan sekarang ini Bu, dengan media pembelajaran yang sederhana Bu, media pembelajaran yang sederhana, contohnya dengan menampilkan slide presentasi ketika pembelajaran, itu ya seperti PowerPoint Bu, itu bisa kita gunakan. Dan ada fitur atau aplikasi yang lebih simple tapi banyak sekali manfaatnya, itu dengan menggunakan aplikasi Canva Bu. Ya, guru bisa menggunakannya dan ketika pembelajaran itu bisa dilakukan oleh guru-guru tersebut Ibu. Dan banyak sekali teknologi-teknologi yang lebih interaktif yang bisa digunakan oleh guru-guru di sekolah itu. Oke, baik, dari yang Bapak sampaikan tadi itu ada berbagai metode, model, kemudian media yang bervariatif ya Pak ya. Iya. Nah itu kan dapat meningkatkan antusias siswa dalam belajar itu Pak ya. Iya. Nah itu tuh sudah termasuk Pak, kondisi yang ideal ya Pak ya. Iya Bu. Nah dan itu sudah berada pada level 10. Nah sekarang nih Pak, kira-kira di sekolah Bapak itu kondisinya itu berada pada level berapa ya Pak? Baik Ibu, menurut pengamatan saya di sekolah saya itu masih berada di level 5 Ibu. Di level 5, di mana ya mungkin masih jauh harapan saya untuk menuju ke level 10 seperti itu Bu. Oke, berarti masih di level 5. Nah, di kondisi level 5 yang sekarang ini, Pak, kira-kira itu bisa ditingkatkan ke level berapa ya, Pak, ya, agar ada perubahan pembelajaran yang bervariatif itu, Pak, di sekolah Bapak? Baik, Ibu. Tentunya saya ingin meningkatkan lagi untuk pencapaian pembelajaran di sekolah. Ya, setidaknya Ibu dari level 5 ini mencapai ke level 7 Ibu. Namun tentunya tidak segampang yang mungkin nanti saya lakukan,
di mana di sekolah saya itu masih terdapat guru-guru senior, Ibu. Guru-guru senior, ya tentunya ini menjadi apa ya, seperti tantangan juga buat saya mengajak guru senior itu untuk melakukan pembelajaran yang lebih aktif. Oke. Berarti dari level 5 ke level 7 itu kan sudah ada peningkatan itu Pak ya? Iya, Bu. Nah, kemudian usaha apa sih yang bisa Bapak lakukan untuk dapat meningkatkan tadi itu perubahan tadi Pak dari level 5 ke level 7? Sebenarnya saya sudah berusaha memikirkan usaha dan rencana-rencana yang akan saya lakukan. Mungkin saya akan mencoba untuk melakukan kegiatan mentoring atau pendampingan individu, atau juga nantinya saya akan berkoordinasi dengan kepala sekolah untuk melakukan kegiatan seminar maupun workshop untuk meningkatkan kompetensi guru yang ada di sekolah, Ibu. Oke, berarti Bapak sudah memiliki rencana ya Pak ya, ada 3 Iya, Bu. tadi Pak ya? Iya, Bu. Ada mentoring, kemudian pendampingan individu, sama kegiatan workshop. Mungkin Pak, dari rencana yang sudah Bapak buat itu tadi, ada rencana lain mungkin Pak yang sudah pernah Bapak terapkan itu dan membuat rekan sekolah Bapak itu nyaman gitu dalam penyampaiannya Pak? Baik, Ibu. Ada 2 rencana yang akan saya lakukan di sekolah saya. Jadi yang pertama itu kegiatan pendampingan individu secara face to face, dan mungkin akan lebih besar lagi yaitu kegiatan workshop, Bu. Tentunya yang dapat lebih menjangkau luas kepada seluruh guru-guru yang ada di sekolah. Seperti itu, Bu. Oke, nah dari 3 tadi sudah ada 2 ya Pak yang sudah Bapak terapkan. Saya juga tertarik juga dengan yang Bapak katakan tadi itu masalah apa namanya tadi, menggunakan strategi workshop ya Pak ya, atau pelatihan. Mungkin bagaimana gitu Pak ya cara Bapak untuk apa namanya itu meningkatkan dengan kegiatan workshop, atau mungkin tema apa yang Bapak ambil dalam melaksanakannya? Baik, Ibu. Terkait dengan pelaksanaan workshop itu tentu saya harus berkomunikasi dulu bersama kepala sekolah, karena terus terang Ibu, pada saat ini dalam melaksanakan kegiatan itu kita membutuhkan perencanaan dan tentunya biaya, Bu. Biaya yang ya lumayan besar. Kita harus mencari narasumber yang berkompeten tentunya dalam melaksanakan kegiatan workshop tersebut. Dan saya pun tentunya nanti akan mencoba untuk berkoordinasi terlebih dahulu, Ibu, untuk melakukan kegiatan tersebut. Oke, berarti memang Bapak harus berkonsultasi dulu Pak ya dengan kepala sekolah sebagai atasan. Oke, kemudian ya Pak ya, dari tadi itu dari 3 strategi yang sudah Bapak katakan, yang sudah Bapak rencanakan, kira-kira Pak strategi mana sih yang Bapak pilih itu yang nyaman kemudian cepat terrealisasikannya gitu Pak? Baik, Ibu. Kemungkinan saya akan lebih memilih untuk pendampingan individu terlebih dahulu, Ibu. Nah, saya akan coba untuk berkolaborasi sama rekan sejawat terkait dengan pelaksanaan pendampingan individu tersebut, Ibu. Oke, berarti dengan pendampingan individu ya Pak ya. Mungkin Bapak bisa apa namanya itu, apakah Bapak membutuhkan support atau bantuan orang lain atau rekan guru di sekolah Pak, dan bagaimana gitu Pak? Iya, Ibu. Tentunya support dan bantuan dari rekan sejawat itu sangat diperlukan, Ibu. Apalagi terkait dengan support dari guru yang memiliki keahlian di bidang teknologi. Ini sangat dibutuhkan, sangat penting sekali, Ibu. Tentunya ada rekan guru yang bisa saya ajak untuk berkolaborasi seperti itu. Oh, berarti memang ada ya Pak ya di sekolah Bapak itu guru yang maksudnya itu ahli dalam bidang IT tadi ya Pak ya? Iya, Ibu. Nah, kalau misalnya sarana bagaimana Pak di sekolah Bapak? Apakah mendukung Bapak? Iya, Ibu. Jadi alhamdulillah sekolah kami untuk sarana sudah mendukung, di mana kami dari fasilitas komputer dan Chromebook
kemudian proyektor sudah ada di sekolah Ibu, kemudian jaringan internet pun di sekolah kami dikatakan baik. Jadi untuk menunjang kegiatan pembelajaran yang aktif dengan menggunakan media pembelajaran berbasis teknologi itu sudah bisa dilaksanakan Ibu. Oke, baik Bapak, alhamdulillah. Ya Pak ya. Pagi yuk. Pagi yuk, yuk. Oke Bapak, nah tadi Bapak sudah menjelaskan juga bahwa di sekolah Bapak itu sarana dan fasilitasnya itu mendukung. Iya Ibu. Dan Bapak juga sudah mencoba berkolaborasi ya Pak ya dengan Iya. rekan tadi yang paham di bidang IT. betul. Nah, kemudian kapan nih Pak rencananya mau direalisasikan Pak? Ya Ibu, kalau waktunya sih fleksibel Ibu ya. Waktunya fleksibel, namun dalam waktu cepat, saya mungkin lebih ke mungkin minggu depan ya Ibu ya. Minggu depan saya akan melakukan kegiatan pendampingan individu, di mana ya saya menginginkan dan saya akan mencoba berkolaborasi bersama rekan guru yang paham di bidang IT untuk meningkatkan kompetensi guru di bidang teknologi seperti itu. Oke, baik Bapak. Berarti Bapak akan melakukan pendampingan individu sesuai dengan jadwal yang sudah Iya, Bu. Bapak buat ya Iya, Bu. bersama tim IT tadi. Kemudian bagaimana sih Pak hasil dari percakapan kita yang sudah Bapak dapatkan pada hari ini? Ibu, tentunya saya sudah mendapatkan gambaran bagaimana kedepannya saya akan melakukan perubahan di sekolah saya dengan strategi-strategi yang sudah saya sampaikan tadi. Lebih dalam waktu dekat ini ya saya akan melakukan pendampingan individu kepada guru-guru, sasaran utamanya guru senior, Ya. sehingga guru senior tersebut bisa meningkatkan kompetensinya dalam melaksanakan pembelajaran yang lebih kreatif, inovatif lagi. Alhamdulillah, berarti Pak Agus hari ini sudah mendapat gambaran ya Pak ya, Iya, Ibu, alhamdulillah. bagaimana dapat meningkatkan keterampilan guru-guru senior terutama dalam memanfaatkan teknologi pembelajaran yang lebih bervariatif, baik itu dari model, Iya, Ibu. metode, dan media Iya. pembelajaran. Ya Ibu, alhamdulillah Ibu. Lagi? Kabar. Belum. Iya. Saya tunggu deh kabar-kabarnya Pak Agus. Tuh. Saya dulu ya. Iya Bu, alhamdulillah. Iya. Iya Ibu, alhamdulillah dengan adanya pertemuan kita hari ini, saya sudah mendapatkan gambarannya secara keseluruhan Ibu. Iya Pak. Saya tunggu ya Pak ya kabar-kabarnya dari Pak Agus Iya, setelah Ibu. melaksanakan kegiatan mentoring ini. Iya. Semoga kegiatan mentoringnya dapat berjalan dengan lancar ya Pak ya. Amin Ibu. Nah Ya. besok kalau misalnya ada sesuatu lagi yang ingin disampaikan, Ya. jangan sungkan-sungkan saya untuk menghubungi saya ya Pak Agus. Baik Ibu Ya. Gina, terima kasih Ibu Gina. Baik Pak Agus, saya cukupkan sampai di sini dulu Ya. ya Pak Agus ya Baik, Bu. percakapan kita hari ini. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam Ibu. A few moments later. Alhamdulillah Ibu Gina sudah selesai melakukan kegiatan coaching bersama Pak Agus ya Bu Gina ya. Iya Ibu Lisa, alhamdulillah. Baiklah Ibu Gina, dalam kegiatan Taskop Terpasti ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kembali kepada Ibu Oke, Gina. baik, Ibu, silakan Ibu. Yang pertama Ibu Gina, terkait dengan kegiatan coaching, apakah yang sudah Ibu Gina lakukan sesuai dengan indikator ketercapaian ataupun kompetensi inti dari coaching yang sudah Ibu Gina laksanakan bersama Pak Agus tadi? Oke, baik Ibu, dari kegiatan coaching hari ini saya sudah melakukan sesuai dengan alurnya ya Ibu. Pertama itu menanyakan tujuan, kemudian identifikasi masalah, rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alurnya itu juga dapat membuat coach itu menemukan solusi dari masalahnya. Sesuai dengan alur Tirta ya Ibu sesuai ya? dengan alur Tirta. Oke, bagus sekali. Kalau saya amati tadi dari awal hingga akhir, kegiatan coaching yang Ibu Gina lakukan bersama Pak Agus memang sudah sesuai dengan alur Tirta. Dan untuk keterampilan inti coaching, apa saja tadi yang sudah Ibu Gina lakukan? Tadi kan 3 udah Ibu Gina Ya. jelaskan. Yang pertama Ibu mendengarkan aktif, kemudian kehadiran penuh yang kedua, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot.
Bagus sekali Ibu Gina, yang Ibu Gina jawab memang sudah sesuai tadi, sesuai dengan yang saya amati pada kegiatan coaching. Satu pertanyaan lagi Ibu Gina, ini untuk kedepannya nih, kira-kira dari ketiga kompetensi yang sudah Ibu Gina lakukan tadi, kompetensi apa yang ingin Ibu Gina kembali kembangkan supaya nanti kegiatan coaching yang Ibu Gina lakukan akan menjadi kegiatan coaching yang lebih baik lagi Ibu Gina. Baik Ibu, kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi, saya ingin memahami lebih dalam lagi tentang alutsista Ibu, sehingga kedepannya coaching yang saya lakukan itu lebih baik lagi. Baiklah Ibu Gina, saya sebagai observer mengamati kegiatan coaching, memang kegiatan coaching yang Ibu Gina lakukan itu sesuai dengan alur tirta, sehingga Pak Agus sebagai coach dia dapat mengidentifikasi permasalahannya dan juga secara mandiri Pak Agus juga menggali potensinya untuk menjawab dari permasalahannya. Bagus sekali yang sudah Ibu Gina lakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Ibu Gina. Wassalamualaikum. Baiklah Ibu Gina, pertanyaannya di kegiatan pasca observasi ini saya rasa sudah cukup. Alhamdulillah kegiatan tadi terlaksana dengan baik. Kita sama-sama berdoa Ibu Gina, semoga kedepannya kegiatan coaching yang akan kita lakukan akan menjadi lebih baik lagi dan tentunya akan bermanfaat bagi kita semua ya Ibu Gina. Sampai berjumpa kembali Ibu Gina di lain waktu. Saya mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.